Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Terima kasih telah stay tune di acara podcast Penjaga Nusantara dengan tema 40 minggu menuju masa depan berkelanjutan. Bersama saya Fadil dan kita hadirkan Dr. Taufik Supriyadi sebagai penggiat lingkungan dalam pencegahan planetary crisis atau krisis planet. Selamat datang Pak Taufik. Selamat datang, Mas Apa Fadil. kabar? Alhamdulillah baik. Oke, bagaimana Pak perjalanan dari kantor ke rumah nih, lancar ya? Alhamdulillah malam ini lebih lancar nih. Nggak tahu kenapa nih. Mungkin karena pengen ketemu Mas Fadil nih malam ini. Bukan lain. Nah, pemirsa, tentunya pencegahan planetary crisis atau krisis planet masih banyak masyarakat yang belum tahu. Nah, kita akan kupas apa aja sih tentang planetary crisis. Nah, apa saja itu? Di Penjaga Nusantara akan kita kumpas tuntas. Kita ketahui nih Pak, Bapak berprofesi sebagai ASN sekaligus dosen dan Ketua RT 8 RW 4 Kelurahan Malakajaya. Di lingkungan ini dalam waktu 8 bulan setelah dikukuhkan sebagai Ketua RT, telah banyak perubahan nih Pak. Gagasan Bapak dalam kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Yang sudah berjalan di sini, apa sih yang memicu Bapak untuk mengenai lingkungan dalam kehidupan? Dimulai dari proses dan sudah ada 40 item tersaji di lingkungan kita ini. Bagaimana pendapat Pak Taufik? Baik, terima kasih Mas Fadil. Ini luar biasa nih. Pertanyaannya udah tambah malam, udah berat gitu ya. Jadi setelah saya dikukuhkan sebagai Ketua RT 8 RW 4 Malakajaya Duren Sawit, Jakarta Timur, saya melihat lingkungan saya ternyata masih banyak lahan nganggur gitu ya. Oh gitu ya Pak. Ya, kemudian di undang-undang kan ada kita bisa menjaga ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Gitu. Artinya kita sebagai Ketua RT yang juga bagian dari pemerintahan terkecil, betul, karena kita memiliki dana operasional yang dibiayai oleh APBD, oleh negara, sehingga saya terpanggil untuk menghidupkan lahan tidur. Saya hitung area saya ada 5.400 meter persegi Mas Fadil. Dalam satu RT itu ya? Satu RT. Kemudian ternyata lahan tidur saya hitung ada 240 meter persegi. Wah lumayan besar. Ya, di atas got, kemudian di dinding, kemudian di langit-langit seperti yang terlihat sekarang ini. Itu I think masih banyak yang bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian ditambah lagi ada isu bahwa kita ini kan bumi kita terancam oleh planetary crisis gitu ya. Betul, ada 3 hal tuh, berkurangnya keanekaragaman hayati, kemudian cepatnya perubahan iklim, kemudian yang ketiga ini masifnya polusi gitu. Sehingga terjadi di Jakarta ya Pak. Betul, dan di seluruh dunia di bumi ini gitu Mas Fadil ya. Sehingga saya berpikir, oh yaudah, paling mudah adalah kita mulai menanam pohon. Nah, semula hanya menanam pohon, tapi kok lama-lama kalau cuma pohon doang sayang gitu. Karena keanekaragaman hayati ini kan banyak teman-teman Mas Fadil ya. Nggak cuma pohon, ada juga kolam gizi warga. Ini di samping kita ini mungkin kelihatan di belakang Mas Fadil ini ada kolam-kolam ikan, ini ada 12 meter panjangnya. Ini kan bagian juga dari menjaga keanekaragaman hayati gitu. Kemudian 1 item terpenuhi, 2 item tambah kolam gizi, kemudian lama-lama kok nggak tahu kenapa bisa 40 ini jadi. Nggak dirasa-rasa. Iya, 40 aja ya. 40. Siap. Ya, Pak, ya. Oke, dan alhamdulillahnya hari ini mungkin sudah 2 bulan kita punya media percontohan pembelajaran pencegah krisis planet. Wow, bukan main, luar biasa. Terima kasih Mas Fadil. Jadi dari semula hanya menanam pohon, niatnya adalah untuk menyegarkan udara gitu, dan memang manfaatnya terasa sekali nih teman-teman dimanapun berada. Dengan kita menanam pohon, udaranya jadi lebih sejuk. Bayangkan kita ada di outdoor ini. Alhamdulillah di sini juga tidak ada aroma yang tidak sedap kan gitu, dan kita nyaman. Bahkan ibu-ibu Mas Fadil di tempat ini kalau Sabtu Minggu itu untuk perpustakaan warga gitu. Wah, luar biasa kita tutup Car Free Day gitu ya. Dan alhamdulillah ya kita punya media pembelajaran lah. Mudah-mudahan dengan tempat yang kita miliki sekarang kita bisa eksis terus dan dijaga keberlangsungannya untuk masa depan anak-anak kita.
ide yang brilian. Siap. Nah, balik lagi Jin, jadi dari item 1 sampai 40 ini memang isinya adalah semua untuk mencegah kita untuk planetary crisis gitu. Ya, dari tadi menjaga keanekaragaman hayati itu ada yang pertama tadi ya, tanaman, kemudian kolam gizi warga, kemudian kolam ikan hias, kemudian ada tanaman anggur nih di belakang saya, di samping saya, kemudian ada lagi tanaman obat keluarga. Kemudian ada lagi taman gantung nih di samping gitu ya. Semuanya ada di sini. Semua warga saya ingin mengencourage, saya ingin meminta warga ini melihat semua yang ada di sini supaya belajar gitu. Paling enggak, mohon maaf nih, kalau kita dulu belajar komputer, kemudian nggak pernah pegang barang komputernya kan jadi pelajaran sastra, bener nggak? Nah, di sini ada nomor-nomornya nih, mana contohnya? Oh, di belakang Mas Fadil tuh ada nomor 36, coba kasih lihat ke kamera. Nah, itu kan menunjukkan bahwa itemnya apa, barangnya ada gitu teman-teman. Jadi ini betul-betul upaya kita seluruh warga untuk mengajari masyarakat untuk mencintai lingkungan. Luar biasa sekali. Jadi Ya, Mas Fadil, masyarakat dengan mudah bisa mempelajari tentang keanekaragaman hayati melalui item ini semua ya Pak ya. Betul. Dan yang menarik lagi Mas Fadil dan teman-teman, ini disiapkan dalam 2 bahasa sehingga semua lapisan dari balita, lansia ya, semua pemuda itu bisa melihat bahasa Indonesianya ini, bahasa Inggrisnya apa. Luar biasa itu, siap. Mas Fadil. Wow, luar biasa sekali penjelasannya nih Pak. Semuanya, bahkan lingkungan di RT ini telah mendapatkan rekor muri ya Pak ya. Rekor muri. Tentunya ini menjadi laboratorium edukasi masyarakat yang nantinya seperti apa sih Pak? Pemeliharaan, pengelolaan, utamanya keikutsertaan para warga nih Pak, hingga program ini berjenjang ke depannya. Tapi sebelum dijawab, silakan minum dulu Bapak. Oke, mari minum. Silakan nih Pak Taufik. Wah, terima kasih Mas Fadil. Ini minum ini juga mengingatkan kita, di sini ada PT Hidup Jaya Abadi nih Mas. Oh ya. Dan juga ada Green Life Store, dan juga Green Life Store ini. Ya. Ini adalah penopang kita untuk kegiatan di masyarakat di RT 8 RW 4 Malaka Jaya. Alhamdulillah kita mendapatkan CSR dari PT Hidup Jaya Abadi ini yang setiap hari mendampingi RT 8 RW 4 Malaka Jaya. Luar biasa. Ya, dan ini Green Life Store ini teman-teman Mas Fadil, ini adalah toko lingkungan yang keuntungannya untuk RT 8 RW 4 Malaka Jaya. Duren Sawit, Jakarta Timur. Ya. Baik, jadi saya jawab, memang di tempat ini tadi kan akibat kita memiliki 40 item sebagai media percontohan pembelajaran pencegah krisis planet, di mana di dalamnya ada 4 kegiatan utama: mencegah berkurang keanekaragaman hayati, kemudian mencegah cepatnya perubahan iklim, kemudian juga mencegah cepatnya polusi, dan terakhir mewujudkan hukum dan budaya begitu. Ini alhamdulillah kemudian dilihat oleh MURI, kita mendapatkan rekor bahwa ini adalah RT pertama yang menginisiasi media percontohan pembelajaran krisis planet di gang padat penduduk, itu kira-kira. Wow, luar biasa sekali, siap. Pak Taufik. Jadi alhamdulillah di titik ini kelebihannya adalah kalau kita melihat tulisan yang di belakang Mas Fadil ini semuanya ada 40 item ada di tempat ini gitu Mas Fadil. Makanya sepengetahuan saya memang di Indonesia, bahkan mungkin di dunia nggak ada kali yang seperti ini gitu. Ini pertama kali saya lihat nih Bapak. Iya, MURI melakukan konfirmasi kepada Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga se-Indonesia, kemudian dijawab oleh Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga se-Indonesia bahwa ini memang layak untuk mendapatkan rekor MURI karena mencegah planetary crisis dengan 40 item. Dan yang menggembirakan lagi, 40 item ini juga sudah kita daftarkan ke HAKI, ke Kemenkumham. Ya, artinya negara sudah mengaku ini juga sebagai ciptaan yang memang berasal dari tempat ini gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa copyright ini ya Pak ya? Betul, kalau ada yang pengen ikut-ikut harus izin kita dulu Mas. Wow. Iya, alhamdulillah. Kemudian untuk pengelolaannya memang ini kami membuat kelompok tani bersama Tumbuh Maju namanya. Wow. Ini kita membagi, ada divisi perikanan, kemudian pertanian, dan juga ada sumber daya air sebetulnya.
Nah, Ada 3 divisi ya Pak? 3 divisi. Menariknya adalah walaupun di perkotaan tetap namanya kelompok tani gitu. Iya, di sini memang walaupun di perkotaan kita ada kelompok tani pertanian, namun ini juga untuk mengajari kita bahwa pertanian dan perikanan ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari dimanapun berada gitu. Jangan kemudian karena kita sudah di kota kemudian kita tidak lupa dengan pertanian dan perikanan gitu. Nah, untuk partisipasi warga dengan adanya kelompok tani ini, alhamdulillah Mas Fadil dan teman-teman semua, ini jadi terbagi. Sementara kan memang pembagian kelompok tani pertanian perikanan ini saya akan evaluasi setiap 6 bulan gitu. Kalau memang ada harus dirotasi, kita akan lakukan rotasi. Kalau masih kuat kita tahan sampai setahun, kemudian kita lakukan regenerasi gitu. Itu caranya biar program Tetap jalan dan berkolaborasi. Nah, untuk menjaga kesinambungannya ini juga kita mengguyup rukunkan seluruh warga dengan partisipasi kolaborasi. Bahkan di belakang sana itu ada jadwal piket ya, Pak. yang kita buat untuk mengajari anak-anak kita juga supaya melihat orang tuanya masih guyup rukun gitu. Iya. Walaupun terkesan membatasi kerja baktinya hanya sehari dalam seminggu, sebetulnya tidak. Tetapi itu adalah hari wajib untuk menjaga ini semua supaya tetap bisa dinikmati, betul. Dan juga guyup rukunnya juga harus, Mas. Ada lagi? Oh, siap. Selain itu Mas Fadil, memang untuk pendanaan ini menjadi tantangan terbesar. Ini memang kita adalah perpaduan dari operasional bantuan dari gubernur dan juga perpaduan dari swadaya masyarakat. Oh, dilibatkan juga ya Pak ya? Benar. Katanya ini yang menarik adalah dengan kita membuat hal ini semua, kemudian publikasi banyak di media, kemudian mulai berdatangan nih CSR gitu menawari. Dan ini mungkin juga masih belum maksimal, tetapi kita terus mencoba. Mudah-mudahan dengan pemberitaan yang bagus ini, CSR yang lain akan semakin berdatangan gitu. Karena rupanya kita juga baru tahu kalau semakin banyak pengungkapan CSR, perusahaan tertentu ini akan nilai sahamnya menjadi meningkat gitu. Oh, itu peraturan pemerintah ya Pak ya? Ya, memang bahkan di BKPM juga ada syarat perusahaan yang ingin melakukan ekspor, itu harus juga mencantumkan pengungkapan ESG ya, Environmental, Social, and Good Governance itu, yaitu supaya mendapatkan fasilitas yang lebih daripada yang tidak mengeluarkan CSR lebih banyak. Yang diutamakan yang sering mengeluarkan CSR ya. Betul. Itu sih Mas. Jadi ya alhamdulillah sustainable-nya mudah-mudahan bisa terus terjaga di sini dan warga tetap semangat untuk menjaga ini semua. Semoga kita doakan ya pemirsa. Amin. Siap. Lanjut nih Pak Taufik. Pesan dan harapan untuk warga dan masyarakat luar dari ragam program inovasi yang telah Bapak lakukan, mengingat selain warga sekitar, pelajar dan mahasiswa dari berbagai kampus Jakarta dan Bandung hingga sekolah Polwan juga telah mengikuti kelas terbuka di sini. Mohon penjelasannya dari Pak Taufik nih. Baik, terima kasih Mas Fadil. Ini betul-betul from nothing to something, from zero to hero gitu kira-kira ya. Dari tempat yang tadinya nggak ada sama sekali, kemudian bisa menjadi media pembelajaran, bahkan kelas terbuka gitu ya. Alhamdulillah kemarin dari UPN Veteran Jakarta, dari Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, dari Universitas Pajajaran dari Bandung, Jatinangor datang ke sini. Kemudian juga bahkan yang terakhir ada dari Sekolah Polisi Wanita. Sekolah Polisi Wanita Pak? Yes, datang ke sini, duduk-duduk di kursi di sini memanjang begitu ya. Mereka ingin mempelajari krisis planet ini bisa dicegah di tempat kita dari lingkup terkecil dengan cara apa gitu. Ya alhamdulillah mereka kami jelaskan begitu apa saja sih upaya yang bisa dilakukan oleh warga negara untuk mencegah krisis planet gitu. Yang paling mudah saya sampaikan kepada para beliau, kepada mereka ini adalah adik-adik saya itu tadi ya dan anak didik saya. Yang pertama paling mudah adalah menjaga keanekaragaman hayati dengan cara menanam pohon. Kalau punya pohon, ini kan oksigen bagus. Kalau oksigen bagus, kita kan lebih segar gitu ya. Iya, betul sekali. Kemudian yang menarik lagi nih, ada kaitannya dengan Green Life Store nih. Kalau kita punya pohon ini kan harus dikasih makan dan minum. Minumnya air dari kolam. Wow. Kolamnya nitrogennya banyak nih, bermanfaat buat tanaman. Kemudian pupuknya dari mana? Beli di Green Life Store nih teman-teman. Green Life Store ini toko lingkungan kita. Jadi
untungnya Green Life Store untuk operasional kita gitu. Kalau kita tidak memberi Green Life Store dapat uang dari mana kan gitu. Jadi dari warga untuk warga gitu Mas. Berarti udah disiapkan semuanya ya Pak, dari hulu sampai ke hilirnya. Siap, sudah disiapkan semuanya. Dan yang menarik lagi di tempat ini itu tadi ya, ada item-item yang membuat kita terbuka mata. Contoh misalnya di item nomor 8 nih Mas, ada aquaponik ya. Oh iya, apa? Di sana itu ada kolam lele. Itu kolam lele, nitrogennya banyak, kemudian di atasnya ada aquaponik. Ini untuk encourage warga, kalau kita malas menanam, kalau kita malas menyiram, itu ada teknik aquaponik loh namanya di sini itu. Laboratoriumnya tersedia di sini, langsung bisa dilihat teman-teman. Jadi nggih, kalau kita malas bisa langsung lihat. Caranya gimana bisa langsung praktek gitu. Iya. Luar biasa. Bahkan yang menarik lagi di sini juga mengajari warga kalau misalnya kita malas menyiram, ini ada 4 teknik penyiraman. Yang pertama otomatis, otomatis modern. Ada, dia akan mengeluarkan air pada menit-menit tertentu. Kemudian yang kedua semi otomatis, disiapkan kerannya, itu tinggal dibuka stop kerannya, langsung terisi ke masing-masing tanaman gitu. Itu semua memudahkan orang Memudahkan. yang malas untuk nyiram ya Pak. Betul. Yang ketiga, penampungan air hujan itu ditaruh di tong 200 liter teman-teman. Kemudian warga bisa benar-benar nyiram dengan cara manual pakai gayung Mas. Biar sehat kan kayak Mas Fadil kan, badannya keren begitu ya. Kemudian yang keempat ada lagi, kalau air disedot, ini kan ada feses ikan ya, disedot, dimasukkan ke galon gitu. Galonnya diangkat, disirami juga, jadi tambah sehat lagi Mas gitu. Tanamannya juga Jadi orangnya juga sehat ya Pak. Ya? Betul. Luar biasa. Dan air juga tidak terbuang percuma kan gitu. Wah, sangat menarik sekali nih Pak. Mungkin ada tambahan lain dari Pak Dr. Taufik? Baik, begini Mas. Jadi kemarin Polwan datang, kemudian ada juga warga yang dari jauh, dari Pondok Bambu datang ke sini melamar menjadi sister village gitu. Wow, bukan main. Ya, jadi saya terus terang sampai terharu gitu, ada ketua RW dari tempat yang jauh datang ke sini ingin mempelajari ini dan menginginkan hal yang sama karena untuk mengajari warga pembelajaran yang berkelanjutan. Bahkan informasi juga Bu Menteri Lingkungan Hidup melalui Dirjen PPKL dan Sesdirjennya sudah datang ke tempat ini. Beliau menitipkan pesan bahwa 40 item pencegah krisis planet ini luar biasa. Kenapa? Karena ini jadi sarana pendidikan yang berkelanjutan. Berarti sudah ada apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup ya Pak ya? Betul, sudah ada apresiasi dari Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Bahkan kami juga menyampaikan ini 40 item ini Mas Fadil dan teman-teman ini bisa dilaksanakan di semua tempat. Tinggal kemampuan untuk membuatnya sesuaikan dengan kemauan dan kemampuan masing-masing gitu mungkin. Kayak misalnya teman-teman pasti di luar sana bisa menyediakan tanaman produktif, taman gantung, terus ini para bisa diisi markisa kalau nggak bisa anggur misalnya, atau apapun lah disesuaikan dengan kemampuan wilayah masing-masing gitu. Jadi tidak harus plek sama persis, tetapi yang terpenting adalah niat kita untuk berkontribusi positif menjaga lingkungan ini tetap lestari. Luar biasa Siap. sekali Pak. Ya, dan satu lagi dari Polwan juga meminta kita datang ke sana untuk membantu penanganan sampah. Kenapa? Karena rupanya Polwan ini mungkin intelnya banyak kali Mas Fadil ya. Itu melihat kita sampah organik di tempat kita itu sudah dimasukkan ke dalam tong komposter gitu. Jadi tukang sampah yang menarik dari sampah di tempat ini itu tidak ada lagi sampah bau. Bayangkan kalau kemudian satu RW juga melakukan yang sama, mungkin tempat pembuangan sampah di sana nggak akan bau gitu. Iya, itu impian saya. Kalau nanti ada rezeki warga diedukasi untuk membuang sampah organiknya di lubang biopori atau di di komposter, insya Allah tempat kita nggak akan bau sampah gitu Mas Fadil. Oh ya Pak, dari 40 item ini apa sih yang menjadi fenomenal menurut Bapak? Baik, terima kasih Mas Fadil. Ini dari 40 item ini ada beberapa yang fenomenal sebetulnya. Yang menarik pertama kali ini karena tanahnya keras semua, saya makanya tidak mau menghotmix semua wilayah. Saya sisakan ada 40 cm kali di rumah saya sampai rumahnya Pak Haji Kusna itu ada tanah. Sementara ada 30 titik lubang biopori.
Lubang biopor ini kita lubangi dengan pipa 4 inci, kita bor gitu ya. Itu kita manfaatkan untuk membuang sampah organik kita gitu. Jadi sampah organik, sisa makanan, sisa buah-buahan, selain plastik aja kita masukkan ke dalam. Bahkan mohon maaf nih teman-teman, kalau ada bangkai tikus kita masukkan juga ke dalam. Sampai bangkai tikus. Bangkai tikus kita masukkan. Itu baru masuk 2 hari cacing udah ngejar. Tanaman yang dikasih itu cacing panjang-panjang udah banyak banget gitu Mas Fadil. Bayangkan kalau kemudian hujan, kemudian lubang biopor ini terisi air, kan tentunya serapan air lebih maksimal karena jalur cacing ini gitu Mas Fadil. Itu satu. Yang kedua, ini kita ada sumur resapan dalam. Di depan ini seperti dadu 1,4 meter, 1,4 meter, ke bawahnya 1,4 meter. Kemudian ada pipa 4 inci masuk ke dalam bumi sampai ketemu pasir. Kalau hujan, saya pernah ngelihat keluar gitu, saya cek, itu ternyata 5 menit penuh, kemudian 15 menit air ini masuk ke dalam bumi gitu. Bayangkan selama ini kita tidak pernah memikirkan restitusi, mengembalikan air kembali ke dalam bumi gitu. Nah, di tempat ini, di RT kita, ini ada 3 titik sumur resapan dalam. Makanya sesuai arahan Bu Menteri, ini di mural ini ada tulisan, "Hai para warga, lingkungan ini warisan dari anak cucu kita. Nyok kita jaga kelestariannya gitu." Ya Bu Menteri titip pesan karena beliau Betawi, jadi ini semuanya nuansa Betawi gitu. Ada bambu kuningnya, kemudian tulisannya juga nuansa Betawi. Nah, yang menarik lagi, yang fenomenal adalah ini ada penampungan air hujan Mas Fadil. Kita selama ini dari tritisan air hujan ini jatuh langsung ke bumi, kemudian dibuang begitu saja ke saluran gitu. Nah, di sini ini ada percontohan untuk penampungan air hujan atau rainwater harvesting itu, kemudian ditampung di tong besar ukuran 200 liter. Warna biru itu Pak? Iya, di situ ada 2 pipa, satu untuk nyaring, kemudian air bersihnya akan masuk ke tong 200 liter ini gitu. Tujuannya apa? Pertama, manfaatkan air hujan. Yang kedua, untuk nyiram manual. Nanti ada pertanyaan, ada jentik nyamuk nggak kira-kira? Ya, kita masukkan ikannya Mas Fadil di belakang ini, kita masukkan ke tong birunya gitu, supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk Mas Fadil. Itu. Yang menarik lagi ada lagi, ini di sebelah kanan saya itu ada toa, ada speaker toa. Saya pasang di ujung gang, di belakang gang, sama di gang depan sana. Ini setiap pagi saya pantun lingkungan menggunakan mikrofon yang keluar dari suara toa ini. Iya, jam 6 pagi saya pantun lingkungan gitu. Ya, untuk mengedukasi warga. Nah, toa ini bermanfaat juga dibantu dengan yang fenomenal lagi CCTV. Kita pasang 16 titik CCTV. Ini membantu untuk keamanan lingkungan. Manfaatnya kalau misalkan amit-amit ya, kalau ada orang yang tidak diinginkan gitu nih ya, jahat, kita langsung warning nih kalau pas ada warga lihat. Kan dari handphone kita juga bisa ngelihat CCTV ini gitu. Ya, kalau ada yang anomali gitu, saya ingatkan ke warga terdekat untuk menegur, atau langsung kalau kita takut daripada jadi masalah, kita tekan mikrofon, ting tong, Bapak yang berbaju oranye tolong segera pergi dari tempat Bapak sekarang. Mesti lari dia. Dan itu sudah terjadi gitu teman-teman. Daripada kita tangkep kemudian kita urusan dengan yang bersangkutan, kan lebih baik kita usir aja kan gitu Mas Fadil. Sekali ya Bapak. Iya. Luar biasa. Betul. Dan yang menarik lagi itu depan ini karena semakin ramai, itu kemudian Polwan memberikan karena ada tulisan itu yang keempat dulu, taman lalu lintas gitu ya, educational traffic park. Ini di hotspot bagus, diberi marka jalan masih kurang. Ternyata Kementerian Dinas Perhubungan memberi rambu. Polisi datang kemarin memberi rambu-rambu yang ada di Indonesia dalam bentuk akrilik ukuran 80 kali 80. Ini kan berkah banget buat kita gitu. Kita nyari duit susah, ini malah dikasih gitu. Karena kita komit kepada lingkungan. Alhamdulillah, terima kasih nih buat saya Polwan. Gitu Mas Fadil. Baik pemirsa, sangat menarik sekali apa yang diceritakan oleh Bapak Dr. Taufik nih. Udah 40 item yang Bapak wujudkan dalam bentuk yang nyata. Pengen tahu nih Pak, pesan Bapak untuk masyarakat dan kontribusi kedepannya untuk menyelamatkan bumi seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mas Fadil. Ini pertanyaannya berkelas nih. Jadi komitmen kita ini adalah kontribusi warga RT 8 RW 4 Malakajaya, Durensawit, Jakarta Timur untuk menuju
Jakarta menjadi kota global gitu. Kita harus dimulai dari tempat kita. Tempat yang dulunya gersang, kemudian padat penduduk, kemudian banyak lahan tidur, kita manfaatkan, dan alhamdulillah di titik ini terjadi partisipasi kolaborasi gitu. Kalau nggak salah ini ada salah satu item untuk mendukung kota global ini adalah partisipasi kolaborasi. Iya, jadwal tiket itu kan partisipasi kolaborasi itu. Kita bisa melihat pagi hari di sini itu pasti banyak warga nyapu gitu. Bersih segala macam. Dan semua kelihatan dari CCTV, kelihatan gitu ya. Siapa melakukan apa di titik mana itu. Nah, harapannya juga warga saya meminta untuk satu menjaga media percontohan pembelajaran pencegah krisis planet ini. Jangan sampai disia-sia. Karena terbukti, mohon maaf nih, banyak orang sudah melihat. Kalau kita lihat di Google Maps, itu ada reviewnya tuh sudah lebih dari 274 orang dan semuanya bintang 5. Ya, Pak, ya? Iya. Luar biasa. Betul. Tadi siang saya ditelepon Google Maps. Ditelepon Google Maps, ditanya Pak Taufik, ini dengan Pak Taufik begitu, karena kan dari Singapura ya. Saya mendapatkan editan posisi untuk pencegah lokasi pencegah krisis planet gitu. Apakah benar begitu Pak? Saya sampaikan benar. Karena posisinya bergeser, minta tolong diperbaiki gitu. Dan hari ini sudah bisa dicoba kalau kita cari pencegah krisis planet Malaka Jaya, insya Allah lari sudah di titik ini gitu. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang datang di sini. Nah, dengan sentimen positif pemberitaan di media terkait lingkungan ini, harapan saya, ini kan UMKM di tempat ini juga menjadi maju. Betul, Bahkan insya Allah tanggal 9 Juni nanti, 9 Juni ini ya Pak ya, akan ada datang 70 pesepeda. 70 pesepeda. Betul, dari Bike to Work Indonesia mau datang ke sini. Bukan main. Iya, datang ke sini rencananya pengen mendengarkan hal yang sama nih terkait media percontohan pembelajaran krisis planet. Upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah krisis planet lah, itu kira-kira. Di tanggal 9 itu Iya. ya, bertepatan sama Hari Lingkungan Hidup Betul. Sedunia ya Pak. Tanggal 3-nya Hari Sepeda Sedunia, tanggal 5-nya Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, ini tanggal 9 gitu ya. Jadi masih berdekatan gitu. Biasa Indonesia kan senang cocok logi, Mas. Iya. Pastinya, Pak. Nah, dengan mereka pada datang, ini kan ibu-ibu siap menyambut dengan UMKM-nya. Nanti kita viralkan, kita coba sampaikan bahwa UMKM di sini menjadi bergerak. Mudah-mudahan Pak Menteri Sandiaga Uno gitu ya, Menteri Parekraf juga melihat ini from nothing to something, from zero to hero gitu. Insya Allah UMKM kita maju gitu. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya kunjungan, warga juga menjadi semangat, yang jago masak jadi tambah Semangat ya Pak. semangat kan Jadi gitu berkah ya. untuk warga juga ya Pak. Iya, makanya sama-sama saya minta tolong seluruh warga atau siapapun kalau urusan lingkungan tidak ada segmentasi. Semua harus satu guyub rukun gitu. Jadi tolong semuanya saling bahu-membahu jaga lingkungan kita. Betul, Ini adalah kalau pesan Bu Menteri, kalimatnya begini, kontribusi positif kita untuk menjaga lingkungan tetap lestari, Mas Fadil. Siap, dan ini harus kita wujudkan. Iya. Dimanapun kita berada, kita harus semangat untuk menjaga lingkungan ini tetap lestari. Betul. Paling nggak ada kontribusinya setiap warga ya Pak ya. Siap, semua kontribusi kita hargai. Bahkan saya sampaikan kepada warga, kita harus mewarnai, jangan terwarnai. Itu yang paling penting Pak. Siap. Kita harus berikan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk lingkungan kita. Siap. Sekecil apapun pasti bermanfaat buat orang lain. Bahasa Inggrisnya apa? Small act, big impact katanya gitu. Yeah. Baik, jadi bagi warga Mas Fadil yang ingin memulai berkontribusi positif untuk menjaga lingkungan tetap lestari, sebetulnya mudah. Karena satu orang manusia itu memerlukan 3 tanaman. Jadi paling gampang nanam. Makanya saya terima kasih juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memberikan wilayah ini 817 tanaman produktif. Wow, banyak sekali Iya. tuh Pak. Kenapa 800? Karena warga saya 154. Kalau satu orang memerlukan 3, idealnya kan 450 gitu ya. Hanya karena dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan hanya ukuran segini, kemudian ya, 20 cm, 40 cm, terpaksa saya perbanyak itu. Jadi 817 tanaman produktif. Jadi warga, teman-teman, kalau menginginkan untuk menjaga lingkungan tetap lestari, paling gampang menanam pohon. Yang kedua paling mudah punya kolam ikan, tapi jangan ikutan kayak di belakang Mas Fadil. Ini berat lah gitu. Jadi yang paling sederhana aja. Ada pot yang tidak bermanfaat, kita manfaatkan untuk jadikan kolam ikan gitu, atau
Oh ya, kolam ikannya pun ini kan untuk kolam gizi warga. Jadi di tempat ini insya Allah karena warga kami balitanya ada 7, lansianya 26. Ini ikan-ikan ini kita manfaatkan untuk balita dan lansia teman-teman. Mas pada Fadil. saat nanti panen ya Pak ya? Iya, pada saat panen orientasi untuk balita dan lansia. Tapi untuk yang balita pastikan balitanya yang minum, yang makan. Iya, betul. Jangan ibunya, nanti balitanya stunting, ibunya standut. Gitu. Ya. Jadi Gemukan hati-hati, ya, Pak, iya, gemukan. jadi gendut nanti, bahaya. Nah, jadi tadi ya, tanam pohon paling gampang, kemudian bikin kolam juga mudah, nggak usah yang bagus-bagus, nggak apa-apa, yang penting jaga keanekaragaman hayati. Yang ketiga, kalau punya tanah, itu kesempatan Mas, buat lubang biopori. Oh, Supaya air hujan bisa masuk lagi ke dalam bumi, sehingga air tanah kita terjaga kan. Kayak sekarang dengan adanya sumur resapan ini, alhamdulillah nggak ada keluhan nih warga Aman pada ya, Pak, saat ya? musim kemarin kan nggak ada yang komplain air saya habis, nggak ada. betul. Alhamdulillah. Dan Karena ada cadangan air melalui sumur resapan tersebut ya Pak. betul Mas, dan ini katanya Jakarta kan turun 12 sampai Ya, 16 cm setiap ya. tahun. Betul. Dengan adanya ini mudah-mudahan tetap terisi. Kan banyak kota-kota di luar sana di Eropa yang sudah turun, di Basilika, di mana kan ambruk gara-gara air tanah diambil nggak dikembalikan lagi. Betul, sangat menginspirasi sekali Bapak. Siap. Kemudian ada lagi yang terpenting lagi, itu penampungan air hujan. Air hujan ditampung supaya sayang kalau langsung dibuang. Betul. Nggak kepikir sama orang yang biasanya Betul. hanya biarin aja lah air hujan. Betul. Kemarin ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan datang ke sini menyampaikan bahwa Jakarta ini adalah peringkat terburuk air tanahnya setelah Yogyakarta. Wow. Jadi manfaatkan air hujan ini untuk menyiram. Kemudian kembalikan lagi ke dalam bumi, buat sumur resapan, buat lubang biopori. Bahkan selokan di depan rumah saya sekarang ada berapa? Berarti ada 14 lubang yang ada di selokan. Itu saya bor dalam 1,5 meter gitu, tanpa casing supaya air tetap bisa meresap. Baik Sobat Penjaga Nusantara, cukup menarik dan menginspirasi, bukan begitu Bapak Taufik? Ya, harus terus menginspirasi Mas. Betul, karena hal ini bukan kita aja yang akan merasakan efeknya, tapi juga buat anak cucu kita ke depannya. Baik Sobat Penjaga Nusantara, mau tahu persis tentang pencegahan krisis planet? RT 8 RW 4 Malaka Jaya, solusinya. Bersama tumbuh maju, sukses Jakarta untuk Indonesia. Mantap tapi.